Lalu soal 9, jelaskan bentuk sabar dalam akhlak pada diri sendiri. Di sini saya menjawab sabar yaitu perilaku seorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil di pengendalian nafsu dan penerima terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Jadi sangatlah penting sabar dalam akhlak ini. Kita bisa menahan rasa nafsu, kita bisa menahan yang bisa mengendalikan diri kita masing-masing. Itulah kenapa rasa sabar itu penting dalam akhlak. Yang ke-10, jelaskan bentuk syukur dalam akhlak pada diri sendiri. Syukur, di sini saya menjawab, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyak. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur adalah satu-satunya bentuk yang harus semua orang penuhi. Kenapa? Dengan rasa syukur, kebanyakan orang bisa menerima dengan apa adanya, sehingga tidak mempunyai rasa-rasa yang negatif seperti iri atau dengki dengan yang lain, karena dirinya merasa syukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada diri kita. Soal 11, bagaimanakah bentuk-bentuk akhlak dan perbuatan kita kepada keluarga? Di sini saya menjawab beberapa hal. Yang pertama, yang pasti dengan orang tua. Yang pertama, menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut. Sangatlah penting seorang anak menghargai seorang ibu atau bapak dengan sopan santun, lemah lembut. Yang kedua, mentaati perintah. Jadi kita tidak boleh membantah apa yang diperintahkan ibu atau bapak kita. Kita harus nurut sebagai anak dan sebagai anak yang berbakti dan soleh-soleha. Yang ketiga adalah meringankan beban serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Jadi kita tidak boleh suatu saat lupa akan jasa-jasa orang tua kita. Jadi harus kita sekarang maupun nanti kita harus menyantuni dengan baik, merawatnya dengan baik. Itulah kenapa bentuk-bentuk akhlak yang harus dipegang oleh diri kita masing-masing. Yang kedua, soal yang ke-12, bagaimana akhlak yang seharusnya menjadi pegangan kita dengan sesama manusia. Di sini saya menjawab yang akhlak yang seharusnya menjadi pegangan di antaranya adalah 1, tawadu. Sifat tawadu adalah sifat yang rendah hati terhadap sesama, terhadap semuanya. Itu harus. Kenapa? Karena kita tidak boleh sombong. Yang kedua adalah sikap tasamu. Artinya sikap tasamu adalah tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai sesama manusia. Itulah sangatlah penting. Kenapa sikap tasamu ini menjadi pegangan sesama manusia. Yang ketiga adalah ta'awum. Ta'awum berarti tolong menolong. Jadi sangatlah penting, apalagi seperti saya pribadi, saya di masyarakat itu sangatlah membutuhkan namanya gotong royong atau ini, intinya saling tolong menolong itu. Yang ke-13 adalah sikap naminah adalah sikap yang tidak boleh dilakukan terhadap sesama. Jelaskan dimaksud dengan sikap naminah tersebut. Di sini saya menjawab, sikap naminah itu adalah sikap adu domba, bisa dikatakan di dalam masyarakat. Yang ini menceritakan sikap kejelekan orang lain kepada orang lain sehingga menjadi perpecahan ataupun menjadi pertengkaran antara mereka yang diadu ini. Maka itu yang benar-benar harus dihindari, sikap seperti itu. Yang ke-14, jelaskan betapa pentingnya hubungan antara etika dan akhlak. Nah, ini sangatlah penting. Kenapa etika dengan akhlak itu harus berhubungan? Dan di sini saya menjawab, kedua hal tersebut sangatlah penting. Kenapa? Karena pembentukan akhlakul karimah seorang manusia itu bisa itu harus berhubungan dengan etika dan akhlak tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Meskipun kita tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW, setidaknya kita
harus mempunyai akhlakul karimah yang baik sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ke-15 adalah di dalam sikap akhlak tercela ada yang disebut hasyad. Jelaskan yang dimaksud hasyad tersendiri. Di sini saya menjawab, hasyad artinya iri hati, dengki. Iri berarti merasa kurang senang atau cemburu melihat orang lain beruntung. Ini yang tidak boleh dilakukan kepada sesama masyarakat atau sesama masyarakat lain. Karena sifat yang seperti ini yang menjadikan kita ini tidak bisa tenang dan tidak punya rasa syukur sedikit pun. Sehingga mau sampai kapan pun tetap kayak gini, tetap iri, dengki dan kecemburuan ketika orang lain membeli ini, membeli itu ataupun bagaimana, tetap hati ini tidak bisa merasa tenang dan merasa iri terus-terusan. Itu yang harus dihindari. Demikian itu makalah saya yang hubungan antara akhlak dan etika, dan itu adalah soal UAS beserta jawabannya. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.